Perkenalkan, saya Dela Widya Stuti yang akan memandu webinar pada hari ini. Kali ini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Kak Kintan Nur Ramadona B. Parm atau yang biasa kita sapa dengan Kak Kintan. Beliau ini merupakan alumni Universitas Muhammadiyah Purwokerto, License Professional by Ministry of Health Indonesia and Indonesian Primary Association. Dan Kak Kintan ini merupakan peringkat 15 terbaik mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Wah, eh, Kak Kintan ini sangat luar biasa sekali, bukan? Oke, langsung saja ini dia Kak Kintan Nur Ramadona. Untuk Kak Kintan kami persilakan untuk langsung pemaparan dan sharing session. Silakan Kak Kintan. Oke, halo selamat sore teman-teman. Terima kasih kesempatannya udah diundang buat berbagi ya sama teman-teman semua di sini. Kenalin aku Kintano Ramadona. Alhamdulillah eh, atas kesempatannya ya berbagi pengalaman dari masa dulu S1 sampai alhamdulillah udah jadi awardee LPDP dan kemudian besok akan berangkat di Februari untuk kuliah di Aussie kayak gitu. Ini langsung aku paparin jadinya. Iya, Kak Kintan bisa langsung. Langsung sharing gitu ya. Ya, Oke. Oke. Mungkin di sini teman-teman juga ini ya minat untuk dapat beasiswa entah itu nanti LPDP atau sejenisnya, tapi saya rasa setiap beasiswa memiliki ini ya hal yang sama. Adapun yang beda sebenarnya kayak tujuan dari beasiswa, cuma kesamaannya yaitu sama-sama dicari CV yang memang latar belakangnya udah tersusun gitu. Kayak kayak misal kayak dari dulu itu tuh nggak sekedar 1 hari jadi atau 2 hari jadi. Jadi dapat beasiswa ini saya rasa tuh merupakan rangkaian proses kita di masa lalu itu seperti apa gitu. Jadi kalau memang dulu cuma misal kuliah pulang asal dapat IPK ya udahlah yang penting gampang dapat A gitu. Itu saya rasa ya itu akan juga membuat reviewer ragu gitu sama kita gitu. Jadi apa apa sih menurut aku beasiswa itu yaitu ketika memang kita bisa connecting the dots gitu. Jadi dulu pas di semester 1 kita ngapain, semester 2 kita ngapain, sampai lulus kita ngapain, terus abis lulus kita kerja di mana gitu. Kemudian apa sih aktivitas lain bekerja yang kita lakukan. Jadi ada banyak parameter dan itu merupakan contoh bahwa memang beasiswa ini bukan proses yang instan gitu. Jadi saya rasa ya memang setiap orang yang dapat beasiswa ini kayaknya ya udah membentuk gitu sedari dulu gitu apa yang mau dipelajari kayak gitu untuk dapat beasiswanya sendiri gitu. Oke, terus kalau misal kenapa dapat LPDP gitu ya, dan kenapa sih harus beasiswa LPDP? Mungkin di sini pada semester berapa? Masih pada kuliah atau pada kerja? Kalau boleh tahu. oke. Kalau aku kebetulan masih semester 3 sih, Kak. Semester 3. Yang lain Masih kuliah, Kak. kuliah. Oke, Rifki, Andre, siapa nih? Eli. Si maba Kak, masih semester 2, masuk semester 2. Masih semester 3 Kak. Wah, muda-muda Kuliah banget ya. ketiga, Kak. Oh, memang pada masih mahasiswa ya. Oke. Nah, gitu teman-teman. Dulu emang worth it ya dapat beasiswa gitu. Kuliah capek gak sih gitu-gitu kan. Dulu aku juga mikirnya kayak masih semester 3 pengennya main. Ya udahlah yang penting bagus IPK-nya gitu. Itu mungkin sekarang kayak gitu orientasi orang ya, dan mungkin kalau dilihat kita sekarang itu teman-teman itu kebanyakan banyak banget orang yang cum laude gitu. Itu tuh jadi menurut aku ya
cum laude itu udah hal yang wajar untuk ditargetkan. Cuma kalau itu jadi satu-satunya hal yang ditargetkan itu sayang karena misal sarjana gitu sekarang udah banyak banget yang mau punya predikat cum laude. Jadi kita harus punya nilai lebih dan berbeda gitu selain cum laude tadi gitu. Nah, kalau aku dulu kenapa kalau aku dulu sih memang semester awal gitu pas itu udah ngebidik ya teman-teman kayaknya seru juga ya kalau misal kita bisa kuliah ke luar negeri gitu dibayarin sama pemerintah atau sama orang lain. Yang jelas kan kalau ke luar negeri mahal ya. Emang apa sih benefitnya? Pertama, entah luar negeri dalam negeri juga bisa ya. Apa sih keuntungan magister atau keuntungan dapat beasiswa? Pertama, of course branding diri ya, karena kita akan semakin dikenal orang dan semakin dipercaya sama orang gitu. Kayak kita mau bikin badan usaha sendiri atau kita mau bikin yayasan atau bikin apapun itu akan lebih dipercaya gitu sama orang karena kan predikat S2 telah membuktikan gitu-gitu ya. Jadi kayak itu sangat berguna buat ngimbus karir kita, uh, lebih dipercaya oleh klien itu. Terus kedua, menurut aku uh, pentingnya sekolah ini adalah selain tadi branding diri, terus menambah keilmuan kita gitu ya, itu pasti. Terus juga pengalaman gitu, buying experience. Buying experience ini tentunya jadi penting banget gitu, karena nggak semua orang punya kesempatan ini gitu. Lagian kita kan cuma beneran hidup cuma satu kali ya gitu. Jadi apalagi nanti kalau udah tua nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa produktif kemana-mana. Jadi pas muda ini ya baiknya ya ayo gitu kita kemana yang kita bisa kita coba gitu. Karena kan syukur-syukur memang kita bisa menjelajah ke sana ke sini gitu kan. Apalagi memang kalau itu bukan main doang, tapi entah sambil studi atau sambil lomba itu seru banget gitu teman-teman. Dan ya bermanfaat juga gitu. Nah, dulu aku semester 3 itu kayak kalian mungkin ya. Pas kayak kalian itu lagi disibukkan dengan organisasi. Dulu alhamdulillah ketemu Mas Andika ini, Andika Damanta, semester 3 kalau nggak salah, pas semester 2 gitu. Kalau nggak salah 3 ya. Terus kita bikin komunitas bareng di Purwokerto, namanya Sahabat Beasiswa, Sahabat Mimpi Purwokerto gitu. Terus habis itu aku rasa mindset aku ya terasah di situ gitu teman-teman. Terus jadi aku tiap semester itu punya kesibukan yang berbeda-beda dan ditarget. Kayak misal dulu semester 3 misal tadi sibuk organisasi, terus kemudian nanti semester 4 aku coba ikut lomba-lomba KTI, yang nasional, yang internasional gitu-gitu sampai semester 6. Terus habis itu makanya pas semester 6 itu bisa jadi mapres karena udah ngumpulin beberapa CV dari semester 3 itu gitu. Jadi kayak bener-bener punya timeline selama 4 tahun itu mau ngapain aja sih kuliah, masa ya tiba-tiba lulus terus nggak ngapa-ngapain, apalagi kan sebenarnya kita punya jatah kan dari universitas uang. Kalian kalau ngajuin ke BKA atau apa sih namanya yang lembaga kemahasiswaan kayak gitu kayaknya bisa gitu kalau ngajuin proposal, entah cairnya seberapa tapi ada tahu teman-teman bagian buat cair itu. Jadi di situ bisalah dimodalin sama universitas buat kita jalan-jalan sambil lomba atau sambil pengabdian gitu. Terus akhirnya dulu pas semester 6 karena nggak kerasa udah ngumpulin CV dengan tadi ya memanfaatkan dana kampus, kemudian juga ya uang menang lomba gitu-gitu. Terus jadi mapres, alhamdulillah sampai skripsi pun ada aja gitu jalannya, ikut project dosen dan kawan-kawannya gitu. Jadi yakin dulu aja teman-teman. Pasti nanti CV-nya akan kebentuk sendiri, kebangun. Terus begitu lulus ternyata kita udah layak gitu untuk menjadi fresh graduate yang memang siap kerja gitu. CV-nya nggak kosongan. Aku sih saranin minimal 2 lembar lah. Kalian bisa ngumpulin tuh CV sebaik mungkin selama S1. Aku yakin itu apa modal yang cukup gitu untuk daftar kerja di tempat yang oke ataupun daftar beasiswa gitu. Karena aku dulu ya
ngumpul-ngumpulin itu tuh ya beneran kerasa sih capek. Kayak, ya ampun sibuk banget ya. Pulang organisasian atau pulang-pulang ngajar. Terus kemudian habis itu praktikum, terus lomba, gitu-gitu. Tapi ternyata setelah lulus dan dapat LPDP ini, oh iya ya, kalau dulu nggak ngelakuin kayak gitu, kayaknya nggak bakal berarti ini dapat beasiswa gitu. Jadi cintailah kesibukan-kesibukan kalian sekarang gitu karena mungkin 4 tahun ke depan itu akan kerasa gitu atau 3 tahun ke depan akan terasa gitu. Jadi nggak bukan proses 1 2 hari akan terasa manfaatnya gitu. Gitu sih. Oke. Boleh ya, geng, sambil ditanya-tanya mau nanya apa gitu. Oh iya Kak Kintan, kalau mau ikutan beasiswa LPDP itu tuh IPK minimal berapa sih? Kalau dari syarat IPK itu 3,0 sih, teman-teman. Jadi untuk S2 ya, untuk S2 itu 3,0. Terus ada syarat paling di TOEFL atau IELTS, tergantung kalau misal mau luar negeri kita pakai IELTS. Kalau mau dalam negeri kita pakai TOEFL gitu. Itu bisa sih dicicil-cicil dari sekarang. Tapi mungkin menurut aku PR terdekat buat kalian adalah memperbaiki CV. Memperbaiki CV karena mungkin masih semester 3 gitu ya. Itu masih aku rasa kayak golden period gitu sih dari masa kemahasiswaan untuk bisa produktif itu dari semester 1 2 tuh baru nyesuaiin ya. Nah, semester 3 sampai semester mungkin 7 atau 6 itu kejar tuh CV dari mulai tadi ya non akademik kayak komunitas organisasi bolehlah ambil 1 2 sampai dapat posisi yang oke. Terus kalau mau lomba atau nulis itu bisa. Terus nanti semester 7 8 kan udah KKN iya, udah tes apa namanya skripsi iya gitu. Jadi fokus ke IPK di atas 3. Cuma mungkin beberapa di sini ada yang target kumlot ya, boleh itu dicoba dikejar. Jadi semakin oke IPK-nya ya semakin baik gitu sih. Tapi 3 masih oke. Nah, tadi kan salah satu syaratnya juga harus ada sertifikat TOEFL ya, Kak. Nah, kalau Hmm. misalnya pinter bahasa Inggris nih, gimana sih caranya buat belajar bahasa Inggris biar lebih tips agar lebih cepat mudah belajar bahasa Inggris gitu? Oke, aku juga termasuk challenging ya untuk belajar bahasa Inggris. Apalagi aku orang gunung gitu. Kalau teman-teman tahu, rumahku pelosok banget. Kayak melewati di balik bukit sih. Kalau orang ke rumahku kayak pasti bilang, wah rumah Kintan tuh di balik bukit tuh, gitu katanya. Jadi aku juga struggle belajar bahasa Inggris. Cuma aku percaya sih setiap orang bisa ya kalau coba untuk belajar. Kalau aku sih dulu biasa kayak yang lain juga paling nonton film bahasa Inggris ya pakai sub, at least subnya itu bahasa Inggris juga biar tahu. Kalau nggak pakai sub kayak gitu. Dan kalau sekarang tuh kalau mau speaking speaking juga Kak, ada platform-platform online kan untuk speaking sama bule gitu-gitu. Aku nggak pernah sih kayak gitu, cuma ini mungkin bisa dicoba sama teman-teman gitu. Dari lagu-lagu coba mulai diganti ke bahasa Inggris itu yang basic-basic sih ya. Cuma kalau nanti udah tahapan serius, udah deket gitu misal sama pengen daftar beasiswa, ya beneran latihan soal sih. Latihan soal itu membantu banget. Aku dulu serius di latihan soal sih pas mau daftar. Jadi aku sering-sering latihan soal gitu sih. Itu ngebantu sih teman-teman. Lagian kalian kan bisa kepake banget ya buat ISMA, buat pertukaran apa tuh pertukaran mahasiswa yang antar wilayah atau apa gitu. Pokoknya kan banyak kan program-program di kuliahan sekarang menarik banget. Diikutin tuh teman-teman. Oke, mungkin
mau nanya lagi sih Kak, buat Mm-mm. LPDP ini tuh daftarnya dari universitasnya dulu atau daftar LPDP-nya dulu gitu? Kenapa? Daftar universitasnya dulu atau daftar LPDP-nya dulu? Kalau aku daftar LPDP-nya dulu ya pas itu karena aku kurang percaya diri gitu. Tapi sebenarnya nyambi nyambi daftar universitas. Alhamdulillahnya dapat LOE tapi setelah LPDP-nya eh jadi aku ikut jalur yang TPA tuh, yang TBS kayak gitu. eh Habis itu baru fokus ke LOA karena masih bingung pas itu kan kampus yang mana kayak gitu. Dan sambil proses dapat sih alhamdulillahnya LPDP-nya dapat, terus universitas yang aku bidik nomor satu juga dapat gitu. Jadi bisa sih teman-teman dicari universitas yang cocok sama teman-teman tuh apa buat motivasi kayak pengen nih ke Belanda atau pengen nih ke Eropa, pengen ke Australia atau kemana itu bisa tuh dicoba-coba dicari-cari mau kemana gitu. Karena beneran sih, aku rasa kalau memang kalian ada keinginan ya untuk lanjut, entah itu dalam negeri atau luar negeri, no problem sebenarnya. Cuma beneran sih bisa beli pengalaman tuh. Jadi kayak kapan lagi kalau pakai uang sendiri mah susah ya karena jujur-jujuran semesterannya ya di atas angan kita gitu di angan aku sih karena ada di M ya kisaran M gitu jadi baiknya kita cari sponsorship gitu untuk ngebiayain gitu. Oke, Kak Kintan. Nah, ini ada yang tanya lagi dari Kak Dani Irawan. Berapa skor minimal nilai TOEFL agar dapat keterima LPDP? Oke, kalau TOEFL itu 500 ya kalau nggak salah itu kalau dalam negeri. Tapi kalau luar negeri udah nggak bisa pakai TOEFL harus pakai IELTS. Itu 6,5 gitu jadi ada beberapa jenis pendaftar beasiswa jenisnya kayak jalur-jalurnya ada afirmasi, ada reguler, ada PUTD. Cuma kalau ke luar negeri nggak bisa lagi pakai TOEFL, yaitu IELTS 6,5. Tapi kalau dalam negeri masih 500. Kalau boleh tahu, dapat tunjangannya apa aja sih, Kak? Dan kalau boleh di-spill berapa? Jadi ini mungkin buat temen-temen ya, sebenarnya worth it gak sih LPDP atau ngapain sih, mending kerja aja gitu kan. Banyak yang mikir kayak gitu. Cuma menurut aku pribadi sangat worth it ya secara keuangan karena itu bisa ngebantu kita gitu. Di Indonesia kayaknya nggak ada juga pekerjaan yang langsung dapat uang gede gitu. Rata-rata kan di kita 5 ya, 5 atau 6 juta mungkin itu kalau kalian mau ke Jawa Barat rantaunya. Cuma kalau di Jawa Tengah aku yakin ya minimalis gitu ya. Kalau LPDP sendiri itu tergantung negara ya teman-teman. Kalau misal di Indonesia aja itu sesuai dengan biasanya kalau misal Jogja itu per bulan itu 4,5 tapi ada uang tunjangan itu uang bulanan ya. Tapi ada tunjangan tadi ya tunjangan buku ada itu kisarannya 20. Terus juga ada eh, tunjangan tunjangan ya kesehatan kayak gitu-gitu ada, terus tunjangan ya saku bulanan, uang kedatangan, ada banyak sih jenis-jenis tunjangan, ada sampai G kalau nggak salah. Itu lumayan banget sih kata teman aku sih yang kemarin sama-sama kerja di industri, sekarang dia kan kuliah di UI, dia bilang aku lebih bisa nabung pas dapat LPDP dibanding aku kerja di industri. Dia sampai bilang kayak gitu karena banyak sih tunjangan-tunjangan yang memang ya lumayan untuk bisa ditabung. Bahkan kalau kita libur pun sebenarnya tetap dikasih uang saku bulanan gitu. Enggak karena kita lagi liburan semester terus uangnya berhenti itu enggak gitu. Kalau di luar negeri itu tergantung negaranya ya teman-teman. Kalau di Aussie itu kisaran variatif cuma
ada di range 2.700 sampai 3.000, itu sekitar 27 sampai 30 juta per bulan. Terus itu di luar tunjangan yang ada gitu. Jadi akan bisa saving banget sih, insya Allah ya. Tergantung kita mau masak apa enggak, mau hemat apa enggak gitu. Cuma aku rasa itu bisa ditabung at least sebanding dengan kita kerja lah gitu. Bukan berarti kita sekolah terus jadi susah uang tuh enggak gitu. Dan itu bisa malah ketika kita pulang ke Indo kan bisa jadi bekal usaha lah, atau kita jadi ya modal ngapain kayak gitu ya, itu bisa banget gitu. Dan cari kerja yang lebih sesuai, aku yakin juga ketika kita udah lulus S2 ya ada banyak peluang kerja yang memang sesuai dengan apa yang kita studiin gitu. Lumayan sih teman-teman kalau di Indo, kalau kerja di Indo gitu-gitu kayaknya juga bisa sih nabung. Cuma ini maksudnya LPDP nggak rugi kok gitu. Atau kayak kita nggak kehilangan masa emas kita untuk mencari uang kok gitu, enggak kok. Oke, Kak. Nah, ini ada yang nanya lagi nih, Kak, dari Kak Andika. Eh, Kak, ada tips nggak biar waktu kuliah nanti di semester akhir tetap semangat dan nggak males-malesan? Oke, memang ya kelihatan banget muka muka orang yang lagi masih maba sama semester akhir tuh kelihatan. Biasanya kalau semester akhir agak ya gitulah ya, udah mungkin fokus dengan tesisnya jadi nggak ngurus badan atau ngurus penampilan, banyak yang kayak gitu. Nah, tips dari aku sih, karena menurut aku kuliah itu masa yang nggak bisa diulang ya, maka optimalin apalagi udah semester akhir ya, bener-bener mau selesai. Kalau bisa sih semester akhir itu malah jadi momentum kita buat eh, lebih semangat lagi, skripsinya selesai, terus kemudian nanti tinggal nunggu lulus, terus mapping mau kerja di mana, atau mapping mau langsung sekolah atau gimana gitu-gitu. Jadi untuk tips dari aku sih bener-bener manfaatin waktu, kayak selain sama teman-teman ya, sama teman-teman untuk ngabisin waktu kan udah semester akhir, terus evaluasi capaian kita, evaluasi skripsi kita, evaluasi udah sejauh mana kita berkembang gitu sih. Itu kalau semester semester akhir tuh biasanya aku kayak ya sering-sering ya kayak mencatat gitu kiranya kurangnya apa gitu-gitu. Ternyata kan kalau ada misal belum bisa ngelakuin teknik A nih pas skripsian gitu-gitu, atau belum bisa bagi waktu gitu. Jadi kayak kita tahu celah-celah kita tuh di mana sebelum lulus gitu. Itu bisa diperbaiki. Terus kalau enggak, ternyata tuh semester aku dulu sibuknya organisasi, terus aku dulu sibuknya lomba atau aktivitas kayak gitu. Aku dulu kayak gitu teman-teman. Maksudnya di semester akhir apa ya yang perlu pernah aku lakuin untuk bisa nambah CV. Ternyata tuh aku belum pernah ngas-lab pas itu asisten laboratori asprak gitu kan. Akhirnya aku semester 7 sama semester 8 selain skripsian aku daftar 4 asisten praktikum apa ya. Jadi kayak ya aku bisa ngimbu CV di 4 itu gitu. Jadi menurut aku jangan sampai ada celah yang kita lewatin padahal sebenarnya kita bisa gitu untuk ngelakuin, karena masa-masa menuhin CV itu cuma terjadi saat kita kuliah, dan itu nilai jual untuk kerja kita atau beasiswa kita gitu. Karena kan aku sekali lagi tekenin bahwa mahasiswa kumlot itu mambrah-mambrah sekarang, kadang memang kumlot bisa dibanggakan, tapi ya kadang terlalu banyak yang kumlot, jadi menurut aku itu bukan sesuatu yang spesial dan berbeda dengan yang lain gitu. Jadi kita harus punya selling point atau unique point yang ada di dalam diri kita gitu. Makanya nanti dicari celah-celah yang belum pernah dilakuin sama teman-teman itu apa, ngapain gitu. Jadi jangan kayak dari semester 1 suka banget nih sama BEM, ayo aja sampai semester akhir di BEM dan jabatannya nggak ganti dan nggak pernah ngikut yang lain gitu. Itu keren-keren aja tapi sayang gitu. Jadi kayak CV kita masa itu doang isinya gitu. Jadi kalau bisa perkaya CV sampai sebelum lulus itu gitu.
Oke, Kak. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Dani Indra Irawan, yaitu menyikapi pertanyaan Kak Kintan yang tadi tentang tidak kepercayaan diri saat awal mendaftar beasiswa LPDP tadi. Gimana bagi tips dong cara mengatasi ketidakkepercayaan diri? Kalau insecure itu aku juga sering ya dari dulu. Itu penyakit sih kayaknya ya untuk siapapun termasuk aku. Apalagi kan aku dari universitas swasta ya. Jadi kayak minder sih, minder gitu. Itu aku pernah ngalamin. Dan gimana sih aku struggle dengan minder itu gitu. Jadi memang itu tuh butuh pengorbanan sih sebenarnya ya. Pengorbanan kayak kayak gimana maksudnya? Jadi kayak dulu aduh mindset temen-temen aku kok kurang cocok ya di fakultas karena kan kayak mereka entah dari segi gaya hidup atau pola pikir itu kayaknya aku kurang cocok gitu dan itu ngebuat aku tambah minder gitu akhirnya kan aku dulu alhamdulillahnya nih kenal 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 Mas Dika kan jadi pas itu gabunglah sama teman-teman unsur gitu-gitu. Di situ ngebentuklah pola pikir aku untuk kayak oh ternyata kita bisa kok bergaul dengan orang-orang dari PTN kayak ternyata seru-seru juga dan mereka respect-respect kok apa yang harus dibawa malu gitu. Terus akhirnya aku juga gabung sahabat beasiswa Purwokerto apa ya itu juga mahasiswa-mahasiswanya multi university gitu di Purwokerto. Jadi kayak pada oke-oke baik-baik dan setelah itu lebih besar gitu kan kayak apa yang aku capai alhamdulillah lebih besar dan relasi yang aku punya lebih besar kayak bahkan beberapa kenalan ya emang nasional gitu kan karena sering ikut lomba di nasional terus kemudian lomba-lomba komunitas juga nasional jadi setelah itu sampai sekarang ibaratnya ternyata orang-orang pada oke-oke aja kalau kita memang punya pola pikir yang oke gitu. Jadi mereka nggak akan mengkerdilkan dari mana sih universitas kita atau dari kita itu orangnya kok kayak gitu gitu. Asalkan kita tipikal orang yang grow minded gitu, mau menerima kritik, kemudian mau menerima masukan, terus juga berusaha untuk berubah jadi lebih baik. Itu benar-benar kerasa banget sih teman-teman kalau memang kita akan di respect sama orang gitu. Jadi di situ yang bikin aku percaya diri aja gitu kayak gak malu tuh main sama ini sama itu gitu karena lama kelamaan orang-orang bukan nanya background kok gitu jadi nanya nanya nggak ngelihat dari tampilan kita yang begitu begini tapi beneran ngelihat tingkah kita bagaimana gitu jadi selagi teman-teman berbuat kebaikan terus sharing something positif gitu-gitu aku rasa gas aja gitu karena kan itu membuat kita lebih percaya diri sih aku rasa kayak gitu karena dengan ngelakuin kayak gitu beneran deh kerasa banget kalau memang ternyata ya kita dihargai kok sama orang-orang gitu kalau kita berusaha untuk selalu uh, share kebaikan gitu kalau aku sih dulu kayak gitu ya cuma kalau secara internal banyak-banyak tuh ngelihat motivasi video-video motivasi denger-dengerin terus cerita-cerita orang sukses lewat Kick Andy gitu-gitu itu ngebantu sih imbus-imbus yang eh, ini yang internal gitu. Terus kayak gitu sih. Jadi ada dua dua langkah lah internal sama eksternal yang jelas jangan pernah berhenti untuk cari lingkungan yang positif karena di lingkungan orang positif nggak mungkin ada orang nyinyir gitu apalagi kalau kita pengen bisa bahasa Inggris kita coba sedikit-sedikit ngomong bahasa Inggris nggak akan ada yang nyinyir atau kita gagal gitu-gitu nggak ada orang yang ih gagal nggak usah ikut lomba lah gagal mulu nggak ada orang yang kayak gitu kalau memang lingkungannya positif jadi seri, carilah terus lingkungan positif yang membuat kita percaya diri gitu bahkan walaupun kita banyak gagal gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Andreas Purba. Bagaimana cara kita agar bisa menyesuaikan jadwal studi dengan jadwal organisasi yang seperti Kak Kintan sampaikan tadi? Oke.
Aku dari dulu orangnya suka bikin timeline teman-teman. Jadi kayak selalu coba buat timeline kehidupan aku selama kuliah seperti apa gitu. Dulu aku sebenarnya ada orang yang memotivasi aku. Aku pernah ketemu di event nasional. Terus tuh, nah itu tuh award di LPDP pas itu dia udah semester 3, semester 2 kalau nggak salah ya, Universitas Award. Terus aku ketemu di event. Nah, di event itu tuh aku dapet CV-nya beliau gitu. CV-nya beliau aku dapat kayak ngelihat CV-nya, wah gila sih nih orang prestasinya banyak banget, organisasinya oke, akademiknya oke, gitu-gitu. Itu gimana caranya? Akhirnya aku lihatlah CV-nya, aku telaah gitu. Jadi setelah aku telaah, oh ternyata dia semester 2 tuh beda ya sama semester 3 fokusnya, sama semester 4 itu beda, sama semester 5 tuh beda. Jadi dia tiap tahun tuh punya fokus yang berbeda-beda gitu. Maksudnya gimana? Kayak misal semester 3 4 dia semester 1 2 dia ikut organisasi internal kampus, atau organisasi di hima atau apa gitu. Nanti semester 4 dia mungkin lanjut tapi jadi kabit, tapi dia nambah tuh ikut lomba-lomba LKTIN atau ikut hibah atau ikut PKM, ikut PIMNAS gitu-gitu. Nanti semester 5 dia ikut international conference, ikut ini, ikut itu, beda-beda gitu kegiatannya. Kalau kalian juga mungkin bisa gitu kayak gitu. Nah, habis itu aku bikin timeline teman-teman. Jadi aku punya timeline selama 4 tahun tuh ngapain aja gitu, di setiap semester mau fokus ngapain aja, dan setiap bulan tuh mau ngapain aja gitu. Coba deh teman-teman mungkin abis ini bisa ditiru ya. Jadi kayak misal tadi ini ada Andre semester 3 atau maba tuh tadi kan, itu tuh nanti dilihat tuh semester 1 2 kamu mau ikut apa gitu-gitu. Nanti semester 3 4 mau jadi apa, misal tadi entah itu kabit atau jadi apa, jadi ketua atau jadi gimana, atau kalau suka organisasi ya. Terus kalau enggak lomba, kalau lomba kesusahan, aku nggak bukan tipikal orang yang lomba, ikutlah yang pertukaran daerah pelajar apa mahasiswa daerah tuh, yang tuh exchange exchange apa tuh yang misal ke universitas di luar Jawa gitu-gitu, Andalas lah apa-apa gitu, itu kayak gitu. Kalau misal kayak gitu nggak cocok ikut ISMA, itu misal nanti di semester 5 tuh bidik ikut ISMA, jadi kan nanti sebelum itu tuh udah tau lah syarat-syaratnya apa aja, jadi bisa dipersiapkan sebelum itu. Misal ikut ISMA nih target semester 5, berarti dari semester 4 tuh belajar bahasa Inggris, syaratnya apa aja gitu-gitu diikutin. Terus nanti semester 6 ikut apa gitu-gitu. Terus dicoba dibuka event-event dikti atau event-event, soalnya sekarang kan banyak banget ya dari Kemendikbud tuh event-event buat mahasiswa, didukung banget, beda sama tahunku harus nyari sendiri gitu. Sekarang banyak di provide. Nah, habis itu tuh kalian pasti nanti lebih fokus gitu untuk ngejar apa, dan nggak bingung bagi waktunya, nggak pusing kayak misal gatel pengen lomba pengen ini, tapi sekarang organisasi kepegang, semuanya kepegang, jadi kan pusing ya kalau semuanya pengen gitu. Jadi baiknya coba deh fokus satu hal, fokus ke concern satu sampai beneran jadi mateng, baru habis itu move fokus ke yang lain gitu. Itu akan lebih ngebantu kita lebih hilang stres, sama bisa ke handle gitu. Kayak misal aku ya dulu pas lulus kenapa nggak langsung daftar S2, kenapa nggak langsung daftar S2, orang-orang bilang gitu kan. Tapi kan aku punya timeline, aku daftar S2 itu 2023 gitu. Jadi apapun yang orang bilang aku tidak goyah gitu, karena aku kayak aku tahu kok nanti aku 2023 bakal daftar, sekarang memang belum waktunya, jadi aku fokus dulu ke yang aku bisa, jadi nggak stres, dan aku nggak pecah fokusnya, terus tetap bisa bagi waktu gitu gitu, sama fokus ke hal-hal kecil dulu gitu, nggak langsung besar. Itu ngebantu banget sih, dan alhamdulillah dulu aku pakai cara kayak gitu tuh beneran ngebantu banget gitu. Dulu aku sampai hafal teman-teman, kayak misal PKM itu buka bulan Februari, aku lupa ya sebenarnya. Cuma aku tuh nulis gitu loh, eh, Januari sampai Desember tahun 2020 2018, misal 2018
Januari, Februari sampai Desember aku tulis. Terus 2020 Januari sampai Desember aku tulis. Nah, itu tuh beneran aku hafal, aku lihat-lihat dulu jadwal kayak PKM buka Februari, terus PIMNAS misal Juli, tahun depannya MAPRES misal Juni gitu-gitu. Aku tuh tahu timelinenya. Jadi aku tahu kapan aku harus prepare-nya dan kapan pelaksanaannya. Dan alhamdulillah goal semua. Aku aku masuk PIMNAS 2 kali, terus kemudian aku juga MAPRESNAS, terus ya banyak lomba-lomba juga yang kesampaian gitu dengan sistematika seperti itu. Mungkin itu nanti bisa dicari. Jadi tetap bisa main-main gitu karena nggak semua kita ambil dalam satu waktu gitu. Jadi nggak stres-stres amat gitu. Oke, baik Kak. Ini ada yang bertanya lagi dari Kak Elni Maulida. Izin bertanya, Kak, apa saja tantangan umum yang biasanya dihadapi oleh pendaftar LPDP, Kak? Apakah ada tantangan dalam menyusun esai atau proposal rencana studi, Kak? Dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, kalau hal paling susah sebenarnya buat para LPDP ini ya eh, bahasa Inggris. Kayaknya semua orang kebanyakan di syarat administratif tuh bahasa Inggris. Eh, Cuma kalau dari segi essay itu tuh kan track record kita dari dulu ya, dari pas masih mahasiswa atau SMP boleh, SMA boleh. Jadi tergantung kita mau start dari mana kita nulis. Aku sih ngerasa nggak ada kendala ya di dalam penyusunan essay, cuma memang membutuhkan waktu yang nggak instan. Kadang aku ada satu paragraf, aku coba masukin tuh makan waktu 2 minggu. Itu ada, soalnya gimana ya nih cara masukin pengalaman yang ini biar gak nabrak dan tetap nyatu sama cerita sebelumnya gitu. Kayak kan nggak semua hal kita harus masukin ke essay kan, cuma harus poin-poin penting dan menyentuh gitu kan. Jadi di situ kita merenungkan kira-kira apa sih perjalanan hidup kita yang linear dengan studi kita dan rencana kontribusi kita itu hal yang harus dipikirkan. Dan pattern itu sebenarnya akan mudah kalau kita udah nyusun terlebih dahulu. Maksudnya kita itu tuh bukan sesuatu yang simultan gitu. Jujur-jujuran aku mungkin ngerasa mudahnya karena aku tuh udah ngerencanain gitu loh. Dulu pas mahasiswa aku fokusnya ke misal ke bidang herbal, aku semua CV-CV aku tuh udah dibentuk ke bidang situ gitu. Terus pas lulus pun aku kerja di industri herbal. Terus habis itu aku sengaja kerja di chemical dengan alasan pengen compare antara industri herbal dan chemical itu seperti apa dan apa sih perbedaannya, kelebihan kekurangannya. Habis itu aku balik lagi ke industri herbal gitu-gitu. Jadi apa yang aku ambil, pekerjaan yang aku ambil, aktivitas yang aku ambil itu aku selalu pikirin gitu, nggak instan atau ih tiba-tiba pengen tuh enggak gitu. Jadi itu yang mempermudah kita untuk membuat essay sih. Jadi kalau bisa apapun yang kalian akan ambil, mungkin dari mulai sekarang tuh dipikirin matang-matang gitu akan useful nggak buat kalian gitu. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Rifki Raihan. Permisi Kak, sebelumnya saya Rifki Raihan asal dari Cirebon. Izin bertanya Kak, yang perlu disiapkan buat ikut beasiswa LPDP itu salah satunya membuat esai. Nah, pertanyaan saya, esai yang dimaksud itu isinya tentang apa ya Kak? Dan hal-hal apa saja eh, yang bisa wajib dalam esainya? Oke, kalau di LPDP ini isainya ada 3 poin ya. Pertama, background kita cerita tentang masa lalu kita itu ngapain, yang linear tentunya ya sama jurusan yang mau kita ambil. Kita tunjukin leadership kita atau keaktifan kita di organisasi, terus juga uh, keseriusan kita terhadap jurusan yang mau kita ambil. Terus kedua, pemilihan universitas atau pemilihan kampus. Kalau aku bilang tuh, kenapa kita mau kuliah di situ, alasannya apa,
milih kuliah di tempat itu, di daerah itu, gitu-gitu. Misal, kenapa harus jurusan itu, gitu. Terus, yang terakhir itu rencana kontribusi. Rencana kontribusi itu setelah pulang, kita tuh mau ngapain, mau jadi apa, terus dipaparin tuh, dijelasin cara-cara menjadinya itu seperti apa. Nggak tiba-tiba pulang saya ingin menjadi misal ilmuwan tapi nggak tahu caranya gitu gimana. Jadi kayak misal beneran dijelasin kerja di BRIN atau kerja di LSM apa atau bikin apa gitu-gitu tuh dijelasin. Jadi kayak gitu sih selama selama perjalanan kita ya. Kemarin sih aku start bahkan dari aku SMP karena SMP itu beneran memorable buat aku, kayak openingnya gitu aku pakai cerita aku SMP tapi nanti disambung-sambungin lah sama jurusan kenapa aku pengen sekolah dan kawan-kawan gitu. Jadi tiga hal itu sih yang menjadi penting gitu. Oke, Kak, ini ada yang raise hand. Kak Dwi Anindya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak MC. Saya sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dwi Anindya dari Universitas Jenderal Sudirman. Nah, seperti yang disampaikan Kak Kintan tadi kan perkaya CV itu penting ya Kak, apalagi bagi mahasiswa yang masih semester 3 nih. Dan kebetulan saya sendiri kan semester 3, tetapi saya tuh ambil program diploma 3 yang artinya tersisa hanya semester 4 karena semester 5-nya itu sudah ada magang MPKM untuk laporan akhir. Nah, kira-kira di waktu yang singkat ini, apakah masih bisa mengikuti program-program univ lainnya dan tujuannya untuk perkaya CV dan apakah pengalaman sewaktu sebagai mahasiswa diploma 3 itu berguna untuk CV LPDP nantinya gitu, Kak. Terima kasih. Oke, kamu diploma. Iya, Kak, saya diploma 3 akuntansi. Akuntan. Berarti nanti ada niat S1. Iya, Kak, insya Allah mau ekstensi nanti. Oke, semangat ya. Masih panjang, berarti nambah 2 tahun ya nanti ya. Oke. Nah, kalau D3 itu tuh sebenarnya sama aja ya dengan S1. Maksudnya kepake atau enggak kepake gitu. Untuk CV-CV yang kamu kumpulin pas diploma tetap akan terpakai. Jadi eh, bisa untuk boost CV dan nanti kamu harus tahu kenapa pas itu bilang alasan untuk diploma 3, kenapa ambil diploma 3 bukan S1 dan akhirnya memutuskan S1 gitu. Itu bisa diceritakan. Mungkin jadinya nanti biar kelihatan emang udah menyeriusi bidang yang kamu sukai gitu dari sejak lama dan memang udah semuanya udah dipikirkan secara matang. Untuk yang MBKM apa MBKM ya, Iya, Kak, betul. kamu lagi join programnya. Untuk MBKM sendiri nanti tunggu arahan dari Kaprodi, Kak, semester Tapi 5. tapi pasti dapat apa seleksi lagi. Kalau misal seleksi sih seleksi, tapi itu dari perusahaannya. Yang penting nanti ada timeline sendiri gitu Kak buat daftar MPKM-nya. Oh, oke. Iya sih, MBKM itu kan ada banyak jenisnya ya. Ada yang magang, ada yang tadi yang exchange-exchange di kawan-kawannya. Jadi syukur-syukur nanti kalau bisa bisa dapat ya diusahakan sih menurut aku karena itu akan kepakai juga setidaknya ada capaian pas kamu diploma ini ngapain gitu. Nanti bisa dilanjut untuk program-program yang lainnya di semester di pas S1 gitu sih dari aku. Jadi karena diploma aku kurang tahu juga ya kesibukannya seperti apa. Cuma sama aja sih tetap perkaya CV, ikut organisasi, ikut ini itu tetap jadi penting ya walaupun diploma gitu. Dan ada nilai kelebihannya kan karena udah tahu prakteknya lebih banyak kali ya dibandingkan dengan S1. Nanti jadi
lebih mantap lagi alasannya pas buat S2 apalagi ya, karena kan ternyata udah tahu pengalaman di lapangan kerja ini kerja itu seperti apa, terus akhirnya teorinya juga nanti dapat saat S1. Jadi sebenarnya kalau misal langsung S2 pun nggak usah kerja tuh bisa gitu. Cuma nanti dilihat lagi CV kamu udah cukup apa belum gitu sih. Kalau ternyata CV-nya udah kaya selama diploma ini, terus nanti ditambah pas S1, bisa tuh langsung S2 bahkan gitu sih. Gitu. Kalau untuk batasan daftar LPDP sendiri itu kira-kira berapa tahun dari kelulusan S1 atau tidak ada batasannya, Kak? 35 tahun untuk S2. Oh, oke, baik, Kak. Terima kasih. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya kembali, dipersilakan bisa melalui chat ataupun bisa melalui audio. Ke Kintan, aku boleh nanya nggak sih, buat tahapan beasiswa LPDP itu seperti apa gitu tahapannya? Gimana? Beasiswa LPDP itu tuh tahapannya apa saja dan bagaimana? Sorry. Eh, untuk tahapan beasiswa LPDP ini sebenarnya ada beberapa sistematika ya, ada yang jalur LOE sama non LOE. Kalau jalur non LOE ini administrasi, dua-duanya sama pakai jalur administrasi. Di jalur administrasi ini nggak dinilai teman-teman, jadi yang penting berkasnya lengkap. Sorry, di sini hujan deras. Jadi yang penting secara administratifnya lengkap, nggak ada penilaian yang kayak ini isinya bagus, ini jelek atau gitu. As long as berkas lengkap pasti lolos. Terus kemudian abis itu TBS itu TPA atau apa ya kalian, ujian untuk masuk ini Bapenas gitu loh. Cuma aku rasa soalnya lebih susah kayak dari Bapenas. Intinya TPA kayak gitu. Itu nanti ada passing grade. Itu kalau selagi kita lulus passing grade itu lulus ya kita lulus tahap kedua. Nah tapi kalau misal udah punya surat keterima di universitas itu nggak usah kita TPA, jadi langsung loncat ke wawancara. Nah cuma biasanya kan ada kalau kita mau dapat surat dari universitas kan harus bayar biaya pendaftaran dulu gitu ya, biaya pendaftaran ke universitasnya gitu. Biasanya teman-teman yang udah dapat ini ya nggak TPA enaknya gitu. TPA susah sih soalnya teman-teman, jadi banyak yang menghindari TPA. Kalau udah lolos, habis itu wawancara ini ada biasanya ada 3 panelis, waktunya sekitar 1 jam lah, 45 menit sampai 1 jam itu untuk wawancaranya. Nanti kalau udah ngerasa cocok, insya Allah habis itu pengumuman ya lolos. Dan untuk interval per timingnya ada 1 bulan. Jadi setiap di jeda 1 bulan pengumuman, jeda 1 bulan untuk persiapan tahap selanjutnya gitu. Jadi kayak gitu secara sistematikanya. Dan dibuka itu setahun 2 kali, ada di bulan Januari sama bulan Juli gitu. Jadi kalau misalnya nggak lolos, nanti nunggu di Juli. Gitu. Cuma no worries teman-teman, aku punya teman 4 kali dia baru lolos. Terus ada juga yang nyoba beberapa kali baru lolos gitu. Jadi
LPDP memang dikenal susah sih, jadi wajar untuk struggle bolak-balik, jangan menyerah dulu gitu. Oke Kak, terima kasih. Kalau boleh tahu Kakak punya semacam idola atau sosok yang bisa dijadiin patokan gitu nggak sih? Kenapa? Kalau boleh tahu Kakak punya semacam idola atau sosok yang bisa dijadiin patokan? Kalian ada nggak yang begitu? Punya sih. Memang ternyata penting kalau kita punya role model ya, teman-teman, itu bisa ngimbus semangat kita untuk uh, lebih semangat lagi dalam mengejar mimpi gitu. Jadi kayak kalau kita tahu karakter orang dan orangnya oke, bisa jadiin kita role model, ambil aja gitu. Dan dulu aku ada award di LPDP namanya Hardika Dwi Hermawan. Aku dulu ketemu tadi itu pas di semester 3. Terus ternyata kakaknya award di LPDP. Terus habis itu kayak, wah gila ya nih orang keren banget, kayak nggak habis-habis semangatnya, terus kemudian kok sering banget bolak-balik ke luar negeri berprestasi gini gitu gitu. Akhirnya ya follow-followan tapi nggak pernah chatan, nggak pernah apa gitu, maksudnya kayak ya udah gitu, beneran lihat sosial medianya aja termotivasi gitu. Itu ngebantu aku sih untuk kayak, wah pengen nih jadi orang kayak gini gitu. Kemarin pas itu juga dia dapet penghargaan dari Yusuf Kala gitu, sampai dapat apa alumni LPDP terbaik apa ya di bidang pendidikan gitu. Jadi menurut aku juga penting buat teman-teman punya role model yang nggak apa-apa, nggak apa-apa misal nggak follow-followan, nggak chatan intens, yang penting dia jadi patokan kita di sosial media. Kita lihat story-nya, kita lihat aktivitas uploadannya, itu kita bisa semangat gitu. Jadi coba deh dicari satu, entah itu di bidang kalian atau misal di bidang jurusan kalian ya maksudnya, atau di bidang non jurusan, itu bebas sih di mana aja gitu. Oke Kak, nah mungkin banyak banget dari teman-teman yang lain juga sama dengan pertanyaan ini. Buat cari informasi beasiswa seperti ini tuh itu dari mana aja sih Kak, kalau boleh tahu? Kalau aku sih dulu memang karena eh, udah ngincer ya, jadi aku cari-cari di internet, guys. Coba deh kalian coba download buku panduan LPDP karena di situ lengkap banget. Itu tuh semudah itu dicari di website buku panduan LPDP. Kalau kalian mau baca syaratnya detail, itu bisa di situ. Bisa dicatat dari sekarang poin-poin apa aja yang kiranya penting dan jadi parameter LPDP. Terus juga sosial media tuh banyak ya, kayak misal LPDP-nya tentu di follow, terus Mata Garuda, beasiswa-beasiswa kayak gitu banyak banget ya sekarang, platform-platform itu di follow teman-teman kayak gitu. Jadi dulu aku tuh sampai follow hashtag lomba KTI, volunteer gitu-gitu. Jadi sosmed itu dimanfaatin kalau bisa, bukan cuma untuk saling follow temen doang gitu, tapi kalau bisa, kalau kalian minat sama volunteer ya follow yang akun-akun open volunteer. Kalau misal kalian pengen beasiswa, follow lah yang tulisan pakai hashtag beasiswa atau scholarship atau apa, karena di situ pasti ngebagi info tentang itu gitu. Itu kalau bisa buatlah hal-hal seperti itu muncul di beranda kalian gitu, bukan cuma postingan temen doang gitu sih. Itu ngebantu. Oke, Kak Kintan, terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang mungkin masih banyak pertanyaan yang lain, bisa nanti ditanyakan melalui webinar kita yang kedua. Nah, terima kasih banyak Kak Intan untuk sharing sessionnya dan kesempatannya kita untuk bertanya langsung. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Iya, Kintan untuk makasih. peserta webinar. Ya, untuk peserta webinar silakan untuk mengisi post-test terlebih dahulu yang dikirimkan oleh panitia kami. Nah, ini bisa
Bisa dilihat teman-teman di kolom chat, bisa diisi terlebih dahulu ya untuk mendapatkan e-sertif. Terima kasih Kang Kintan, sangat menarik Ya, tipsnya. semangat ya teman-teman. Semoga semangat selalu, Ju. Ya, pamit ya. Assalamualaikum. Oke. Buat teman-teman jangan lupa buat follow media sosial SMEO dan ikuti informasi menarik lainnya. Nah, jangan lupa juga kunjungin website kita di www.smeo.my.id. Jangan lupa isi post-testnya terlebih dahulu, teman-teman. Kalau ada kendala untuk mengisi post-test, bisa langsung tulis aja di kolom chat ya. Untuk post-test juga nanti akan kami kirim di grup webinar. Mungkin nanti bisa teman-teman yang lain bisa mengisi post-testnya di situ. Oke, aku sebagai moderator dan MC yang memandu webinar pada hari ini meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ucapan yang tidak berkenan. Dari aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.